Slow Life Run. Sampai sekarang perubahan teknologi sebagian besar bersifat adaptif. Ketika mobil menjadi lebih murah dan lebih baik, daripada kuda-kuda pun digantikan. Namun ini nggak akan sama dengan artificial intelligence. Bukan berarti artificial intelligence itu sendiri akan menggantikan sesuatu yang sudah ada sekarang, melainkan ia akan mengubah banyak banget hal. Apa yang akan diubahnya dan bagaimana ia akan mengubahnya, itu tidak jelas atau belum terlalu jelas. Sangat mudah untuk terbawa euforia dan membayangkan bahwa artificial intelligence akan mengubah segalanya menjadi lebih baik, atau bisa aja sebaliknya. Dan karena kita belum benar-benar tahu apa yang akan terjadi, kita perlu mulai memikirkannya dari sekarang ini, wajib biar nggak ketinggalan. Karena ada sebuah proses halus yang telah terjadi tanpa kita sadari selama beberapa waktu ke belakang. Artificial intelligence perlahan-lahan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Bukan hanya kita yang menggunakannya, ia juga mulai menggunakan kita. Misal, pertimbangkan handphone kamu, smartphone kamu, bukan hanya alat untuk berkomunikasi. Ia juga memprediksi apa yang ingin kamu tulis, bagaimana kamu ingin menuliskannya, dan kepada siapa kamu ingin mengirimkannya. Ia memperluas kemampuan kamu untuk berkomunikasi. Ia mengantisipasi kebutuhan kamu bahkan sebelum kamu menyadarinya. Jadi kayak udah tahu atau ada algoritma yang bekerja di situ. Smartphone kamu tidak hanya memperkuat suara kamu, ia juga menjadi bagian dari suara kamu sendiri. Atau coba bayangkan mobil tanpa pengemudi. Mobil tanpa pengemudi bukan hanya kendaraan yang nganterin kamu dari titik A ke titik B. Ia adalah perpanjangan dari kemampuan kamu untuk bernavigasi. Ia memungkinkan melakukan lebih banyak dari apa yang bisa kamu lakuin sendiri. Namun, kita jarang menganggap diri kita sebagai cyborg. Kita masih melihat diri kita sebagai manusia dan smartphone sebagai sebuah benda. Jadi kayak masih terpisah, padahal nggak bawa HP bentar, langsung panik. Jika batas antara manusia dan benda semakin kabur, kita harus bertanya, kita sedang menjadi manusia seperti apa? Yang sedang terjadi adalah artificial intelligence berinteraksi dengan realitas dengan cara yang tidak bisa kita tandingi. Ia memproses informasi yang tidak bisa kita proses. Ia melihat dunia dengan cara yang tidak mampu kita lihat. Dan dengan demikian, ia mengakses mode berpikir yang berbeda. Aku coba kasih beberapa contoh. Perbedaan itu paling jelas terlihat di bidang di mana manusia unggul. Misal, catur. Ketika Deep Blue mengalahkan Garry Kasparov pada tahun 1997, banyak yang mengira itu hanya kebetulan. Kasparov ini legenda catur dunia. Lagian cara kita berpikir bakalan ngeliat kalau catur lebih dari sekedar permainan. Ia adalah bentuk seni. Ia membutuhkan intuisi dan kreativitas, tapi entah bagaimana mesin itu berhasil menguasainya. Pada tahun 2016, program AlphaGo milik Google mengalahkan seorang juara manusia di Go, sebuah permainan yang dianggap jauh lebih kompleks daripada catur. Dan di tahun 2017, AlphaZero, sebuah program AI tanpa bantuan manusia, menemukan taktik catur yang optimal ini. AI tanpa bantuan manusia loh ya, jadi nggak diajarin taktik dan lain-lain. Jadi AlphaZero ini hanya bermain melawan dirinya sendiri atau belajar sendiri. Bahkan menemukan cara-cara baru yang orisinal untuk memainkan permainan catur. Tapi sebagian dari kalian bakal berpikir catur dan Go itu sepele dibandingkan dengan dunia nyata. Aku coba kasih contoh lain di bidang kedokteran. Pada tahun 2018, para ilmuwan di Google DeepMind menciptakan sebuah program bernama Halisin yang menemukan antibiotik baru. Seperti AlphaZero, Halisin belajar dari data membangun aturan umum, menguji aturan tersebut, dan menemukan pengecualian. Ia menggunakan wawasan ini untuk membuat prediksi baru dalam waktu kurang dari 6 jam, menguji ribuan senyawa yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diuji manusia, dan mengidentifikasi beberapa di antaranya yang sama efektifnya dengan obat-obatan yang sudah ada.
Di sini pun mesin mengakses mode berpikir yang manusia benar-benar tidak bisa tandingi. Bayangin ya, dunia medis, self-learning AI, dan mampu sukses. Jadi ini harus dihadapi. Kita tidak sedang mengganti kuda ke mobil kaya dulu. Malah kita sedang menggantikan diri kita sendiri. Coba renungin deh. Semua contoh ini menunjukkan bahwa artificial intelligence lebih dari sekedar alat. Ia adalah seorang partner. Ia melihat dunia dengan cara yang berbeda dari kita. Dan karena itu, AI bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Ini memunculkan pertanyaan akan seperti apa dunia ketika manusia dan artificial intelligence bekerja sama. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus bertanya lagi akan seperti apa kolaborasi kita dengan artificial intelligence. Kalau aku coba bayangkan, misal dua pemimpin sedang duduk untuk memutuskan masa depan negara mereka. Salah satunya adalah pemimpin manusia yang berpikir dalam hal kebaikan negara, pertumbuhan ekonomi, stabilitas, sosial keamanan nasional. Yang lainnya adalah sebuah artificial intelligence yang bertugas membuat negara sebahagia mungkin. AI mengukur kebahagiaan melalui survei, indikator ekonomi, unggahan, media sosial, dan artikel berita. Pemimpin manusia mungkin menghargai kebebasan di atas kebahagiaan, sementara artificial intelligence mungkin menghargai kebahagiaan di atas kebebasan. Bagaimana mereka bisa memutuskan untuk membangun pemahaman bersama tentang dunia berdasarkan perspektif manusia dan artificial intelligence. Mereka harus menemukan cara untuk berkolaborasi secara efektif dan membuat keputusan bersama. Ada keputusan-keputusan seperti ini sudah dibuat di banyak negara di seluruh dunia. Sebagai contoh, pemerintah semakin mengandalkan AI untuk melawan disinformasi, merancang pesan, dan menargetkan kebijakan. Dalam beberapa kasus, mereka telah memberikan kendali penuh kepada AI atas keputusan-keputusan ini. Di Cina misalnya, pemerintah telah mengembangkan sistem canggih yang melacak dan mengontrol aliran informasi di internet. Serupa dengan itu di India, pemerintah telah mengembangkan sebuah program yang memantau media sosial untuk mencari berita palsu. Di Amerika, pemerintah telah menjajaki cara-cara untuk menggunakan AI untuk memprediksi dan mencegah serangan teroris. Biasalah ya, si paling anti teroris katanya. Poin penting di sini adalah bahwa era AI bukan hanya transisi teknologi, ini adalah transisi filosofis, transisi dari dunia yang berpusat pada manusia ke dunia yang menyertakan AI. Dan tantangan terbesar dari transisi ini bukanlah hal teknis. Kita harus menemukan cara untuk memahami dunia yang menyertakan AI. Kita harus menemukan cara untuk memahami dan mengalami realitas dengan cara yang menyertakan AI. Singkatnya, artificial intelligence akan memungkinkan kita mengalami realitas dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Mungkin pertanyaannya adalah, bagaimana kita akan mengalami pengalaman ini? Akankah itu positif atau negatif? Akankah itu mendekatkan kita atau menjauhkan kita dengan manusia lain? Akankah itu membuat kita lebih bahagia atau lebih sedih? Tidak ada jawaban mudah untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Dampak AI terhadap pengalaman kita tentang realitas akan bergantung pada bagaimana kita memilih untuk menggunakannya. Namun satu hal yang pasti, AI akan mengubah pengalaman kita tentang realitas selamanya. Haruskah kita merangkul AI atau menolaknya? Jawabannya seperti biasa adalah kompleksitas. Kita tidak boleh menolak AI. Lagian AI udah jadi bagian dari dunia kita sekarang dan akan tetap ada. Satu-satunya cara untuk memahami ini adalah dengan memahami dan menghargai kompleksitasnya. Sebagai contoh, kita harus mencoba memahami bagaimana AI bekerja. Apa yang mampu dan tidak mampu AI lakuin. Kita juga harus mencoba memahami implikasi AI bagi hidup kita, bagi masyarakat kita, dan bagi dunia kita. Akhirnya kita harus mencoba memahami isu-isu etis yang ditimbulkan oleh AI, seperti privacy, keamanan,
dan akuntabilitas. Kita hidup di dunia yang kompleks, dan satu-satunya cara untuk menavigasi dunia itu adalah dengan memahami kompleksitas. Kita harus belajar berpikir seperti mesin, karena jika tidak, mereka akan berpikir untuk kita. Dan jika mereka berpikir untuk kita akan kehilangan kemanusiaan kita. Kebayang lah ya, kayak contoh AI di medis tadi, ilmuwan yang kerja bertahun-tahun, disusul AI cuman dalam waktu 6 jam, terus nasib ilmuwannya gimana? Ini adalah topik besar, kita baru menyentuh permukaannya saja. Bagaimana menurut kamu? Menurut kalian gimana soal AI ke depan? Apakah ada kecemasan? Coba kasih komentar.